Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wulandari dengan NIM 2031501097 dan di samping saya. Halo, perkenalkan saya Sherlina Aulia yang akan menemani saudari Wulan dalam penjelasan materi. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai pengembangan produk baru dan strategi siklus hidup produk. Untuk memenuhi tugas mata kuliah dari dosen Dr. Muhammad Mabrur Taufik, SAG, SE, Ide produk baru. Produk baru perusahaan menghadapi rentang usia yang terbatas dan harus digantikan oleh produk yang lebih baru lagi. Tetapi produk baru bisa gagal. Agar produk baru tidak gagal, maka kunci bagi motivasi yang sukses terletak pada keseluruhan usaha perusahaan, perencanaan yang kuat, dan proses pengembangan produk yang baru yang sistematis. Namun pertanyaannya, bagaimana cara perusahaan menemukan dan mengembangkan ide produk baru? Jawabannya adalah perusahaan menemukan dan mengembangkan ide produk baru dari beragam sumber, yaitu berasal dari sumber internal dan sumber eksternal. Berasal dari sumber internal, yaitu perusahaan mengadakan riset dan pengembangan resmi, memilih ide dari karyawan mereka dan mengadakan tukar pikiran dan rapat eksekutif. Dan kemudian berasal dari sumber eksternal, yaitu dengan mengadakan survei dan kelompok fokus serta menganalisis pertanyaan keluhan pelanggan. Perusahaan dapat menghasilkan ide produk baru yang akan memenuhi kebutuhan spesifikasi konsumen. Pesaing serta distributor pemasok perusahaan melacak penawaran pesaing dan menginspeksi produk baru, memilih produk baru, menganalisis kinerja produk dan memutuskan apakah mereka akan memperkenalkan produk yang sama atau produk yang lebih baik. Distributor dan pemasok berada dekat dengan pasar dan dapat menyalurkan informasi tentang masalah konsumen dan kemungkinan produk baru. Proses pengembangan produk baru terdiri dari 8 tahap berurutan. Pertama, pencipta ide, kedua, penyair ide, ketiga, pengembangan konsep, keempat, penguji konsep, kelima, pengembangan strategi pemasaran, keenam, analisis bisnis, ketujuh, pengembangan produk, dan terakhir, pemasar uji komersial. Proses pengembangan produk baru. Pengembangan produk baru melibatkan lebih dari sekedar proses. Melalui sekelompok tahap, perusahaan harus mengambil pendekatan sistematis, holistik untuk mengelola proses ini. Pengembangan produk baru harus berhasil memerlukan usaha sistematis yang berpusat pada pelanggan berdasarkan tim. Namun, bagaimana penggambaran tahap siklus hidup produk? Masing-masing produk mempunyai siklus hidup yang ditandai dengan sekumpulan masalah dan peluang yang berubah. Siklus dimulai dengan tahap pengembangan produk ketika perusahaan menemukan dan mengembangkan ide produk baru. Tahap pengenalan ditandai dengan pertumbuhan yang lambat dan laba yang rendah ketika produk didistribusikan ke pasar. Jika berhasil, produk memasuki tahap pertumbuhan yang menawarkan pertumbuhan penjualan yang pesat dan peningkatan laba. Berikutnya, tahap kedewasaan. Ketika pertumbuhan penjualan melambat dan laba stabil, terakhir produk memasuki tahap penurunan di mana penjualan dan laba menurun. Tugas perusahaan selama tahap ini adalah mengenali penurunan dan memutuskan apakah perusahaan harus mempertahankan, memantau, menyingkirkan produk. Perubahan strategi pemasaran. Dalam tahap pengenalan, perusahaan harus memilih strategi peluncuran yang konsisten dengan penentuan posisi. Produk yang dimaksudkan banyak yang dibutuhkan untuk menarik distributor dan membangun persediaan mereka, dan memberitahu konsumen tentang produk baru dan mendapatkan percobaan. Dalam tahap pertumbuhan, perusahaan terus mendidik konsumen distributor potensial.
Selanjutnya, perusahaan berusaha untuk tetap memimpin persaingan, mempertahankan pertumbuhan pasar yang cepat dan meningkatkan kualitas produk, menambah fitur dan model baru, memasuki segmen pasar dan saluran distribusi baru, mengubah iklan untuk menarik pelanggan dan menarik pembelian yang baru. Ketika memodifikasi pasar, perusahaan berusaha meningkatkan konsumen produk. Ketika memodifikasi produk, perusahaan mengubah beberapa karakteristik produk seperti kualitas, fitur, atau gaya untuk menarik pengguna baru atau menginspirasi banyak pengguna. Setelah perusahaan menyadari bahwa produk telah memasuki tahap penurunan, manajemen harus memutuskan apakah mereka akan mempertahankan produk tanpa perubahan, berharap perusahaan pesaing akan keluar dari pasar. Manajemen produk mengurangi biaya dan berusaha mempertahankan penjualan atau menyingkirkan produk, menjualnya ke perusahaan lain atau melodifikasi produk pada harga sisa.